Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengakses ujian menggunakan LMS. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah perangkat untuk mengakses servernya. Bisa menggunakan laptop, PC, ataupun smartphone. Dalam contoh yang pertama ini kita menggunakan perangkat laptop. Yang diperlukan adalah aplikasi browser untuk mengakses servernya. Setelah kita buka browser, kita bisa menuliskan alamat servernya di URL dengan alamat https://smin24bandung.sch.id /24124. Kalau sudah, kita klik enter. Nanti di sini ada halaman LMS-nya. Kemudian untuk login kita klik tombol login. Kita coba menggunakan salah satu user. Nah, jika username dan password sudah betul, maka halaman servernya terbuka seperti ini. Di bagian atas ini ada menu bagian atas atau top bar. Kemudian di sebelah kirinya ini ada menu sebelah kiri atau sidebar. Yang mana di menu sebelah kiri ada beberapa menu lagi. Ada dashboard, site home, kalender, dan private file, dan my course. Di dashboard ini akan ditampilkan mata pelajaran yang kita ikuti. Contoh di sini ada 2 mapel yang bisa diakses oleh peserta bernama Adika Maulana. Yang pertama adalah ujian sekolah, yang kedua simulasi harusnya, tapi simulasi sudah tertutup. Di bagian my course ini ditampilkan kursus seperti yang ada di halaman dashboard. Kemudian di site home, di sini biasanya ditampilkan semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian di bagian atas di sini ada ikon bola dunia, ini untuk mengganti bahasa dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia atau sebaliknya. Kemudian ada tombol lonceng, fungsinya untuk notifikasi atau pemberitahuan dari sistem. Untuk mengakses ujian, kita bisa mengkliknya melalui menu yang ada di My Course ataupun langsung dari bisa diklik akses. Ini tampilannya juga akan sama ketika kita mengaksesnya dari menu ini. Tampilnya ke sini juga. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh peserta yang pertama adalah membaca pengumuman. Nanti di sini ada petunjuk penilaian akhir semester. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk perangkat klien yang menggunakan smartphone. Kalau untuk handphone ataupun PC, yang pastinya bisa connect internet, kemudian memiliki browser, itu sudah cukup. Kemudian kalau untuk yang perangkatnya menggunakan smartphone atau handphone, itu direkomendasikan minimal memiliki ruang kosong sebesar 300-500 MB. Biasanya kalau handphonenya penuh atau memorinya sudah full, biasanya suka terjadi loading ketika membuka halaman server. Kemudian menggunakan browser yang direkomendasikan. Berikutnya adalah menutup semua tab yang sedang terbuka di browser. Biasanya peserta ini suka lupa bahwasanya browser yang terbuka itu sudah banyak tab. Kemudian history, cache, dan cookie-nya juga kalau bisa dibersihkan. Fungsinya adalah untuk meminimalisir kendala yang biasanya terjadi ketika memori penuh ataupun browsernya sudah terlalu banyak history. Kemudian mulai login dengan cara mengakses alamat servernya yang ini, lmssmin24bdg.sc.id. Kemudian login menggunakan user dan akun yang diberikan oleh sekolah.
Untuk kembali ke menu awal lagi, kita bisa ngeklik tombol general ataupun juga bisa kembali lagi dari sini. Ini sama saja. Nah, sebelum bisa melanjutkan ke atau mengerjakan soalnya, setiap peserta itu wajib mengisi daftar hadir di setiap sesi dan setiap harinya. Jadi halaman ujiannya seperti ini. Ini contoh untuk ujian hari Kamis tanggal 26 November, di mana ini ada 3 sesi. Ini mata pelajaran ke-1 berarti sesi 1, ada daftar hadirnya H1 sesi 1. Kemudian di bawah ada mata pelajaran kedua atau sesi 2. Di sini juga ada daftar hadirnya. Dan di bawah juga ada sesi ketiga. Dan juga ada daftar hadirnya. Di halaman peserta nanti ini akan tampil semua, namun yang aktif itu adalah mata pelajaran yang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Contoh di sini nanti setelah mengisi daftar hadir, maka salah satu mata pelajaran ini akan aktif dan bisa diklik. Jika kita bukan kelasnya, maka tombol mata pelajaran ini tidak akan aktif. Contoh seperti sekarang, karena waktu ujiannya belum dimulai, maka ini tidak bisa kita klik. Ini akan sama seperti ketika jadwalnya sudah ada, tapi kita bukan kelasnya. Misalkan kelas 10 ini tidak akan bisa membuka mata pelajaran kelas 11. Jadi di sini pastikan setiap peserta itu memilih mata pelajaran yang sesuai dengan kelasnya. Nah, bagaimana cara mengisi daftar hadir? Caranya adalah kita klik di menu daftar hadir di sini. Nanti di sini akan ada tombol berwarna biru, tanda panah ke sebelah kanan. Jika sudah ada jadwal, kemudian kita klik dan pilih. Jika peserta itu mengisi daftar hadir tepat pada waktunya, maka bisa memilih tombol H. Tombol H ini akan aktif selama 25 menit. Jika di jam pertama itu dimulai dari jam 6.50 sampai jam 7.15. Maka tombol H bisa dipilih. Setelah lewat dari jam 7.15 sampai jam 7.45, maka hanya tombol T saja yang aktif. T itu artinya terlambat. Nah, setelah lewat dari jam 7.45, maka absensi ini tidak bisa diakses. Artinya, ketika peserta tidak mengisi daftar hadir, maka tidak bisa mengikuti ujian. Karena ujian ini dibatasi wajib mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Di sini ada. Ya, jadi mata pelajaran ini bisa diakses setelah daftar hadir sudah terchecklist di sini atau sudah komplit. Berikutnya, setelah mengisi daftar hadir, nanti peserta mengerjakan soal seperti pada waktu simulasi. Tinggal diklik mata pelajarannya, nanti klik start attempt, kemudian mengerjakan soal, menjawab soal, kemudian jika sudah selesai, klik submit dan finish. Nah, ini contoh kalau kita mengerjakan soal. Saya ambil contoh yang simulasi kemarin dan tadi pagi. Contohnya seperti ini. Nanti tinggal kita klik start attempt, kemudian menjawab soal. Nah, untuk perpindahan soal itu kita bisa menggunakan menu next seperti ini, atau mundur seperti ini, ataupun bisa memilih nomor sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini. Jika dari soal-soal ini ada yang kira-kira jawabannya ragu-ragu, maka peserta bisa memilih tombol flag di sini, ditandai. Nanti nomor yang jawabannya ragu-ragu ini akan bertanda ada merah di ujung pojok sebelah kanannya. Gitu. Sampai nomor terakhir.
Nanti jika sudah selesai, kita tinggal klik finish attempt. Nanti akan ditanya, nah di sini ditampilkan status dari soal-soal yang kita jawab. Contoh yang nomor 4 nih masih ada benderanya, artinya masih ditandai. Nah, nanti di bawah ditanya lagi, apakah kita mau kembali ke soal atau submit all and finish, atau kita kirim jawabannya dan selesai. Itu untuk cara mengerjakan soalnya. Dan pastikan tombol ini sudah diklik. Ketika tombol ini tidak diklik, maka status peserta di sistem itu statusnya in progress dan nilainya tidak keluar. Nah, ada beberapa kendala mungkin yang perlu diketahui, bahwasannya jika terjadi hambatan, baik itu di perangkat peserta maupun di server, jangan khawatir, bahwasannya pekerjaan menjawab soal ini akan tersimpan secara otomatis di server. Misalkan ketika sedang mengerjakan, tiba-tiba handphonenya mati atau koneksinya putus, maka peserta tersebut bisa melanjutkan lagi dengan sisa waktu yang tersedia. Namun waktu di server itu akan terus berjalan, dan pastikan ketika ada kendala seperti itu, peserta langsung melaporkan kepada guru atau kepada pengawas pembina. Ini untuk mengerjakan soal. Balik lagi ke akun siswa. Walaupun di sini tampilannya banyak, hanya satu yang akan aktif untuk peserta di masing-masing tingkat. Begitupun di sesi berikutnya. Setiap sesi ini wajib mengisi daftar hadir sampai ke sesi terakhir. Kebetulan di hari Kamis ini ada 3 sesi. Ya. Di akhir sesi, nanti setiap peserta itu wajib mengupload foto peserta sedang ujian atau foto selfie. Nah, format filenya itu JPG atau JPEG atau PNG dengan ukuran file maksimal 1 mega. Jadi ukuran fotonya jangan terlalu besar, karena nanti kalau lebih dari 1 mega maka foto tersebut tidak bisa diupload. Nah, proses uploadnya sendiri setiap sesi, setiap hari itu akan berbeda tergantung dari jumlah sesi dan waktu sesinya. Contoh untuk hari Kamis itu nanti upload dibuka mulai dari jam 12 sampai jam 18. Jadi jika ada kendala servernya lambat karena semua orang sedang upload, maka bisa ditunda atau bisa menunggu sampai servernya sudah cukup lancar. Nah, tampilan di siswa ini setiap harinya akan seperti ini. Ada section general, kemudian ada section jadwal yang sedang terbuka. Sebetulnya dalam PAS ini tidak hanya satu jadwal ya. Kalau kita lihat di server ini totalnya ada 7 hari, kita bisa lihat seperti ini ya. Tapi akan tampil sesuai dengan jadwal yang sedang dibuka. Contoh untuk besok hari ini sudah tampil. Nah, untuk hari Jumatnya besok sore ini sudah tampil. Namun ujiannya sendiri baru bisa dikerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini kalau kita mengerjakan PAS menggunakan browser di laptop ataupun di PC. Nah, bagaimana caranya kalau kita mengakses ujiannya melalui handphone atau smartphone. Ini kita simak di tayangan video, tadi sudah kita rekam. Nah, pastikan handphone kita ini minimal memorinya kosong 300 sampai 500 mega. Fungsinya untuk cache atau ruang penyimpanan sementara sebetulnya. Ketika kita buka browser, sebetulnya browser kita itu sedang mendownload data dari server. Nah, itu butuh ruangan untuk menyimpan data sementara tersebut. Kemudian ini contoh tab yang sedang terbuka, karena sangat banyak, kita bisa close all tab dulu. Kemudian historinya juga sudah sangat banyak. Nah, ini bisa di delete history supaya browser kita kosong lagi. Kemudian kalau sudah, tuliskan alamat servernya.
akan terbuka seperti ini, hampir sama dengan yang di laptop tadi, cuman tampilannya sedikit lebih kecil. Nah, setelah kita login, kita akan melihat tampilannya seperti ini. Kemudian untuk navigasinya sendiri tidak jauh berbeda dengan yang ada di browser di perangkat laptop atau PC kita. Nah, untuk mengakses kuisnya kita bisa dari menu sidebar ataupun dari tampilan yang ada di halaman utama. Kita tinggal pilih, kemudian seperti biasa baca pengumuman, mengisi daftar hadir, dan mengerjakan soal. Kemudian di akhir sesi setiap harinya itu peserta mengupload foto sedang ujian. Oke, jika sudah mengerjakan soal, kita juga bisa logout dari aplikasi ataupun tidak di logout ya ketika sudah selesai, supaya besok ketika mau ujian lagi ini sudah langsung login. Ataupun kita bisa juga menyimpan user dan password ketika kita login pertama kali. Tapi kalau kita mau ganti perangkat, ini harus di logout dulu, karena hanya satu akun yang bisa berjalan dalam satu waktu yang sama. Itu saja barangkali informasi pelaksanaan PAS untuk peserta. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan besok pelaksanaan PAS lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.